Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-11 manajemen operasi. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah sumber daya manusia, desain pekerjaan, dan ukuran kinerja. Ya. Nah, kita bahas pertama tentang desain kerja. Apa sih yang dimaksud dengan desain kerja? Desain pekerjaan itu adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seorang karyawan secara organisasional. Nah, desain pekerjaan ini membentukkan struktur pekerjaan kayak isi, fungsi, dan hubungan pekerjaan. Ya kan, isi tugasnya apa, pekerjaan, terus fungsinya untuk apa, ya, dan hubungan pekerjaan itu sebagai apa, gitu kan ya. Desain pekerjaan ini adalah proses penentuan tugas yang akan dilaksanakan, materi-materi gimana caranya untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Desain pekerjaan merupakan salah satu faktor pendorong keberhasilan produktivitas sebuah organisasi. Karena kita menentukan sih tugasnya apa, terus personelnya siapa saja, terus hubungannya apa saja, gitu kan. Nah, kalau kita bisa mendelegasikan tugas, terus kerjanya pas, terus bisa hubungannya juga antar departemen atau antar personel bisa maksimal, itu akan mempengaruhi produktivitas sebuah organisasi atau sebuah perusahaan, ya. Nah, tujuan dibuatnya si desain kerja ini adalah untuk mengatur penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan perilakuan atau kepuasan individu. Ya, itu tujuan dibuatnya desain kerja. Karena kalau kita ingin membuat sebuah pekerjaan, kita harus punya SOP-nya, personelnya, personelnya, terus hubungan antar departemen harus dijabarkan sebaik mungkin, itu ya desain pekerjaan. Nah, ada unsur-unsur desain pekerjaan, ya, ada berbagai macam unsur. Yang pertama unsur organisasional, ya, tujuannya adalah untuk mendorong karyawan agar mampu termotivasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Gimana caranya supaya si sumber daya manusia ini dia termotivasi untuk mencapai hasil yang maksimal, ya. Apa saja yang termasuk dalam unsur-unsur organisasional? Yang pertama ada identifikasi dan pengelompokan tugas, kemudian aliran kerja, terus praktek atau cara pelaksanaan kerja. Itu unsur yang termasuk dalam unsur-unsur organisasional. Nah, kemudian ada unsur lingkungan, ya, meliputi kemampuan, ketersediaan karyawan potensial, pengharapan atau tuntutan sosial masyarakat. Unsur lingkungan ini adalah unsur yang mempengaruhi secara eksternal, ya. Yang ketiga ada unsur perilaku, ya, ini yang mempengaruhi secara internal. Contoh untuk pekerjaan, ya, kebebasan dalam bekerja, kemudian identitas tugas, ya, seperti apa, variasi pekerjaan supaya tenaga kerja tidak bosan, dan yang terakhir ada umpan balik, ya. Itu unsur-unsur desain pekerjaan. Dan pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang unik alias berbeda dan tidak membosankan dalam pencapaian yang dapat dilakukan dengan cara satu penampilan lebih sedikit waktu yang terbuang. Kita pernah bahas di kualitas produk Jepang, ya. Jadi ada minimalising waste, ya, atau membuang namanya pemborosan, ya. Terakhir pengembangan peralatan yang khusus yang bisa membantu seorang sumber daya manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, ya. Nah, usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja atau lingkungan eksternal dengan memberikan spesialisasi kerja dan juga desain kerja yang lebih bervariasi, itu ada 4 macam. Yang pertama ada namanya pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu pengelompokan beragam tugas yang memiliki tingkat keahlian yang hampir sama, merupakan pemekaran secara horizontal. Horizontal itu yang apa namanya, horizontal itu secara mendatar, ya. Jadi kalau di eh,
administrasi, terus ada apa namanya finance, ada operasional. Nah, itu semuanya itu kan pertama muncul mungkin dari tiga yang tadi kita pernah bahas ya. Ada apa namanya fungsi yang harus ada di perusahaan kan ada marketing, finance, sama operasional. Dari tiga itu mekar, kemudian ada HRD, ada divisi IT, nah itu namanya job enlargement ya, secara horizontal mekar ke samping. Terus ada yang namanya rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu sebuah sistem di mana seorang karyawan itu dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus yang lain. Jadi kan ada fungsi ada tiga ya, ada empat. Tiga yang harusnya ada operasional, marketing, sama finance. Misal kalau job rotation, orang dari operasional dipindahkan ke finance atau dipindahkan ke bagian marketing, itu namanya job rotation ya. Yang ketiga ada yang namanya job enrichment atau metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih untuk mengikuti perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Enrichment itu berarti dia pengayaan, jadi dia sudah menguasai operasi ternyata dia dilengkapi apa namanya diberikan perhatian tentang keuangan, diberikan perhatian tentang marketing. Nah itu namanya job enrichment ya. Ada juga yang namanya pemberdayaan karyawan atau employee empowerment, merupakan praktek dalam perluas pekerjaan sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin ya. Jadi employee empowerment itu kayak promosi jabatan ya, itu namanya employee empowerment ya. Kalau cuma staff biasa diangkat jadi kepala bagian kemudian jadi direktur, nah itu namanya employee empowerment ya. Nah, ada tiga strategi untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berhubungan dengan SDM ya. Ada namanya strategi inovasi ya, mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari pesaing, lebih kualitas, mengutamakan penawaran atau produk jasa yang lebih berkualitas, maupun meskipun produknya sama dengan pesaing. Kayak contoh, Alfamart sama Indomaret, sama produk bersama Indomaret, ya pada yang jelas itu sebenarnya milik satu perusahaan yang sama, tapi mereka menerapkan strategi yang berbeda. Kayak contohnya kalau di Alfamart kita sering lihat di situ ada apa namanya bisa katakanlah produk yang dijual itu berbeda, ditujukan untuk segmentasinya untuk diskonnya lebih banyak daripada Alfamart, Indomaret gitu kan. Cari kualitas ya, produk dan jasa yang lebih berkualitas. Terus tiga, pengurangan biaya, menekankan pada usaha perusahaan untuk menjadi produsen dengan penawaran harga produk rendah ya. Jadi barang yang ditawarkan toko serba ada sama Indomaret dengan produknya sama ya, yang ditawarkan harganya lebih murah di toko serba ada, kayak di Pasundan kalau di depan kampus UNP ya. Pasundan sama Alfamart, Indomaret itu seberang-seberangan, tapi harganya lebih murah di Pasundan walaupun barangnya itu sama ya jenisnya ya. Nah, menurut Barney, seorang ahli SDM, ada 4 kondisi yang harus dipenuhi sebelum suatu SDM disebut sebagai keunggulan bersaing yang berkelanjutan ya. Satu, merupakan sumber daya perusahaan yang sangat berharga, terutama dalam kaitannya dengan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan atau menetralisasi ancaman dari lingkungan perusahaan ya. Jadi si sumber daya manusia ini merupakan aset yang sangat berharga dibandingkan dengan tenaga kerja yang lain ya. Relatif sulit untuk dikembangkan sehingga menjadi langka di lingkungan kompetitif. Sangat sulit untuk ditiru dan diimitasi, tidak dapat dengan mudah digantikan oleh produk lainnya yang signifikan. Gitu ya. Itu strategi SDM untuk keunggulan kompetitif ya. Ada juga kita bahas ke next topiknya, yaitu perencanaan tenaga kerja. Merupakan sebuah cara untuk menetapkan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan satu, kebijakan stabilan tenaga kerja, kemudian ada penjadwalan kerja, dan yang terakhir klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Ini perencanaan tenaga kerja kan harus direncanakan banget ya,
kita butuh berapa tenaga kerja, ya kalau yang dibutuhkan 10 ternyata diisinya 20, itu namanya pemborosan, sehingga biaya gaji yang dikeluarkan itu lebih banyak daripada, mungkin bisa saja berpotensi beban gaji yang dikeluarkan itu lebih besar daripada pemasukan. Nah, itu kan nanti kan mempengaruhi perusahaan kan, walaupun semakin produktif ya benar-benar semakin produktif, tapi kan biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Makanya kita harus perencanaan tenaga kerja ini penting bagi sebuah perusahaan. Ya. Nah, ada dua kebijakan dasar mengenai kestabilan tenaga kerja. Satu, mengikuti permintaan yang tepat, ya, maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel. Biaya variabel cost itu kan biaya yang bisa bervariasi, bisa berubah-ubah setiap waktunya. Nah, kalau konsekuensi apa namanya jika biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel, ya, akan timbul biaya lain, kayak contoh biaya penarikan dan pemberhentian karyawan, biaya asuransi pengangguran, upah tinggi karena pekerjaan tidak stabil atau karyawan tidak tetap. Ya, itu resiko kalau biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel. Nah, ada kebijakan yang kedua, yaitu menjaga jumlah karyawan secara konstan. Maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap dengan konsekuensi. Nah, biaya tenaga kerja jadi biaya tetap. Konsekuensinya cuma kita tidak dapat memanfaatkan secara penuh pada saat permintaan rendah. Ya, itu kalau biaya kerja dijadiin variabel cost, dan biaya kerja beban biaya tenaga kerja dijadikan apa namanya biaya fixed cost. Itu perbedaannya, konsekuensi yang harus dihadapi ya. Nah, tadi udah desain pekerjaan, ada yang namanya pengukuran pekerjaan. Ya, kalau kita apa namanya hasil kerja suatu karyawan itu kan harus punya yang namanya pengukuran kinerja untuk mengetahui baik buruknya hasil pekerjaan seorang karyawan. Nah, si pengukuran kinerja ini adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Nah, hasil pengukuran ini kemudian digunakan sebagai feedback atau umpan balik yang kemudian bisa memberikan informasi terkait prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Jadi perusahaan bisa tahu nih titiknya di mana apa namanya harus apa namanya harus memperbaiki SDM atau mengganti SDM-nya gitu kan. Ini namanya pengukuran kinerja ya. Nah, langkah-langkahnya dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, kita tentuin dulu standar waktu kerja karyawan berdasarkan data kemampuan kerja yang pada umumnya dilakukan dengan cara mengadakan sampel pengamatan, ya, penelitian kecil-kecilan gitu ya. Yang kedua, si sampel ini harus terdiri dari jumlah karyawan dengan tingkat keterampilan yang berbeda, kemudian tingkat output yang dikeluarkan masing-masing diukur. Karyawan junior, terus karyawan menengah, karyawan senior kita ukur dulu ya standar waktu kerjanya. Nah, dari hasil pengukuran itu akan diperoleh rata-rata kemampuan kerja mereka, ya, sehingga itu bisa dijadikan dasar untuk perusahaan dalam mengukur apa namanya kinerjanya mereka, evaluasi gitu ya. Nah, ini beberapa istilah-istilah yang sering dipakai dalam pengukuran kinerja. Ada yang namanya standar tenaga kerja atau labor standards. Ini berisi tentang pernyataan khusus yang tentang jumlah waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal. Ini pertama kali digunakan pada abad ke-20 oleh Frederick Taylor dan Frank Gilbert sama si Lillian Gilbert. Nah, standar pekerja yang baik ini merupakan, kalau di Amerika ini adalah salah satu persyaratan pada pabrik manufaktur di Amerika yang lebih, kalau di Amerika itu lebih dari separuhnya menggunakan sistem insentif pekerja. Jadi kalau kita semakin produktif, kalau di Amerika akan dibayar semakin mahal, gitu ya, dibayar per jamnya. Ya kayak di sini, kalau di sini kan udah fix tingkatnya, kalau pemula tingkat pekerja senior gajinya segini dan semakin tahun semakin bertambah gitu ya.
Ada juga yang namanya kompensasi. Apa sih yang dimaksud dengan kompensasi? Kompensasi ini adalah kalau menurut Singodimedjo ya, semua balas jasa yang diterima oleh seorang karyawan dari perusahaannya sebagai akibat tenaga atau balas jasa yang telah diberikan pada perusahaan tersebut. Kalau menurut Sutrisno, ya, yang dimaksud dengan kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Nah, jadi kesimpulannya, kompensasi ini adalah hubungan tukar menukar antara karyawan yang sudah bekerja dengan perusahaan. Ya, karyawan memberikan tenaganya, itu kewajibannya karyawan, dan mendapatkan hak atau penghargaan yang telah disediakan oleh perusahaan. Ya, kebanyakan kompensasi ini berupa uang, atau misal katakanlah dapat rumah dinas, mobil dinas, itu yang namanya kompensasi. Ya, nah menurut Toto Atmojo dan Sutrisno, ini ada beberapa tujuan dari kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu satu, menghargai prestasi kerja. Ini sering dibahas di penelitian SDM ya, manajemen SDM ya. Kalau ngambil besok konsentrasinya SDM, tujuannya kompensasi, menghargai prestasi kerja, menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, mengendalikan biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan yang ada karena sudah disesuaikan, karena sudah tertuang dalam peraturan kerja, dunia kerja ya. Nah, kompensasi ini sistem pemberiannya ada 3 macam sistem. Yang pertama sistem prestasi, ya, sering juga disebut dengan upah sistem hasil. Cara ini bisa mendorong karyawan yang kurang produktif menjadi lebih produktif, ya. Dan cara ini juga menguntungkan bagi karyawan yang dapat bekerja cepat dan berkemampuan tinggi. Kalau kita lebih produktif ya kan, hitungannya bisa katakanlah penjahit, kalau bisa ada penjahit katakanlah PT Taylor Swift, dia punya 5 tenaga kerja gitu kan, 5 penjahit ya, A, B, C, dan D. Kalau si A bisa jahit lebih banyak baju daripada B, C, dan D, itu pasti tentunya upahnya akan lebih banyak. Ya, ini namanya sistem prestasi. Ya, itu contoh yang pertama. Yang kedua ada yang disebut sebagai sistem waktu. Ya, ini besar kompensasi ini dihitung berdasarkan standar waktu, kayak jam, hari, minggu, bulan. Nah, besar upahnya ditentukan oleh karyawan dalam melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Umumnya cara ini digunakan bila ada kesulitan dalam menerapkan cara pengupahan berdasarkan prestasi. Ya. Nah, ini bisa dipakai dalam kayak misal apa namanya permintaan di apa namanya di penjahit. Kalau tadi kan nggak bisa, kalau nggak bisa diperbaiki katakanlah oke tadi PT Taylor Swift yang punya karyawan 1 ya, langsung ditentuin kita bisa diselesaikan dalam berapa minggu. Kalau lebih cepat ya harganya itu akan lebih mahal. Ini namanya sistem waktu. Nah, yang terakhir ada sistem namanya sistem kontrak atau borongan ya. Penetapan ini, kalau si borongan ini itu berdasarkan atas kuantitas, kualitas, dan lamanya penyelesaian pekerjaan yang sesuai dengan kontrak perjanjian. Nah, ini dilihat dari kontrak. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai, maka kontrak bisa dicantumkan dengan ketentuan mengenai konsekuensi. Kalau pekerjaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan perjanjian yang baik secara kuantitas, kualitas maupun lamanya penyelesaian, ya, jadi kompensasinya bisa dipotong. Nah, ini biasanya digunakan dalam sistem kontrak dorongan itu dalam pembangunan, kayak gedung, jalan, gitu kan. Karena harus ditarget dalam 6 bulan harus selesai. Ya udah, kalau lebih dari 6 bulan nanti konsekuensinya mungkin kompensasinya dipotong. Gitu ya. Ini 3 sistem kompensasi yang biasa digunakan kalau di dunia kerja. Ya. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.